Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyu Sore. Pak Pramono, boleh dilanjutkan tadi untuk segmen 4, 5, dan 6. Tadi Anda menjelaskan bahwa segmen 2 dan 3 adalah daftar pertanyaan yang telah disusun panelis yang kemudian sudah diberikan kisi-kisinya. Pak Pramono, silakan. Ini daftar pertanyaan ya, confirm ya? Ya, jadi ini bukan lomba pidato, Mbak, yang segmen 2 dan 3, Mbak, ya. Oke. Jadi tetap ada nanti setelah penyampaian jawaban atas pertanyaan yang sudah diberikan, nanti ada tanggapan dari paslon lawan. Dan nanti ada tanggapan balik lagi, gitu. Jadi tetap ada di sana nuansa dialog, tanya jawab, gitu tetap hidup begitu. Jadi ini sama sekali bukan lomba pidato yang sifatnya hafalan begitu. Baik. Kemudian untuk itu berarti ada masing-masing berarti kan menjawab 2 pertanyaan. Berarti ada 4 pertanyaan yang didiskusikan dari 20 pertanyaan. Lalu kemudian di segmen 4-5 itu akan terjadi disitulah pertanyaan tertutup antara antar kandidat boleh menyampaikan pertanyaan langsung sesuai dengan tema. Nah, begitu. Jadi di situ nanti misalnya paslon 1 menanyakan ke paslon 2. Nah, paslon 2 nanti akan menjawab, gitu ya. Lalu nanti paslon 1 akan menanggapi lagi, nanti paslon 2 akan menjawab lagi. Jadi terjadi dialognya lebih banyak. Oke, begitu. Pertanyaan yang diajukan oleh masing-masing calon ini harus berdasarkan kisi-kisi atau bagaimana, Pak? Atau bebas pertanyaannya, asal tidak keluar dari tema? Sesuai dengan tema, Bebas. Tidak keluar dari tema. Silakan, Mas Waldo. Jadi di situ betul-betul pertanyaan yang tertutup. Oke, Pak Pramono, saya pengen nanya Pak Pramono. Yuk. Gini Pak, saya pengen bertanya kepada publik juga ini, jadi status dokumen pertanyaan itu rahasia atau tidak rahasia ya Pak? Itu hanya diketahui kami sama sekali nggak baca dokumen itu dari tim panelis, gitu ya. Nanti ada sangat terbatas orang yang memeriksa dokumen itu untuk memastikan dari sisi redaksi maupun kontennya tidak ada yang mengarah kepada salah satu kandidat, gitu ya. Lalu kemudian daftar itu nanti tanggal 10 akan diberikan kepada tim pasangan calon masing-masing. Berarti dokumen ini rahasia ya? Nanti akan mendiskusikan dengan timnya. Silahkan kepada tim pasangan calon untuk mendiskusikan itu dengan timnya, dengan mungkin tim pakarnya, tim tim ahlinya begitu. Oh gitu. Jadi dikirimkan lebih awal kepada kandidat biar itu didiskusikan dengan timnya gitu ya. Ya. Gimana cara kita ini ada pertanyaan 20... dari publik nih Pak yang kami dapatkan. Gimana caranya kita memastikan kedua dokumen itu dikirimkan kedua belah pihak itu sama, Pak? Soalnya itu yang butuh penjelasan sih sebenarnya bagi kami, Pak. Pasti sama, kita jamin pasti sama. Jaminannya apa, Pak? Kalau boleh tahu. Karena kan nanti tetap, kan nanti ada pengundian. Ya, dalam pengundian. Jadi nggak mungkin dong, kalau ada pengundian, jadi tiba-tiba ada pengundian, lalu kemudian soalnya beda gitu ya. Jadi ada pertanyaan yang nggak diketahui oleh masing-masing kandidat pasti nggak mungkin gitu, karena nanti tetap ada pengundian. Berarti kita mengukurnya nanti di pengundian itu ya Pak, kita mengukurnya di pengundian ketika soal itu sudah muncul, kedua kandidat itu kalau topiknya sama, berarti penjelasan detailsnya itu harapannya tidak ada perbedaan gitu ya Pak? Oh enggak, jadi begini, dalam satu subsegmen itu kan ada 5 pertanyaan. Misalnya soal hukum. Nah nanti pasangan calon 01 akan mengambil satu nomor. Lalu kemudian pasangan 02 juga akan mengambil satu nomor. Nanti akan mendapatkan soal nomor berapa. Ya. Jadi dia tidak mungkin soal yang kami berikan kepada 2 pasangan calon itu berbeda. Karena bisa jadi kalau kami berpikiran begitu atau kecurigaan itu ada, lah kalau pertanyaannya diarahkan ke 01 tapi ternyata jatuhnya ke 02 gimana? Ya, berarti asumsinya setiap nomor itu antara 1 dan 2 itu sama ya. Nomor 1 misalnya tentang soal X, berarti 1 dan 2 mendapat pertanyaan yang sama ya? Oh enggak, jadi kan itu 5 soal itu kan itu 5 soal yang berbeda Mas.
5 soal yang berbeda. Oke, baik. Oke. Saya ke Mas Vicky. Mas Vicky, ada satu lagi yang akhirnya dibatalkan adalah penyampaian visi misi. Katanya dari kubu Jokowi Kiai Haji Maruf Amin ini tidak setuju dengan adanya penyampaian visi misi yang tanggal 9 ini. Pertama, tidak pernah ya kita juga tidak setuju untuk penyampaian visi misi. Jadi prinsipnya begini, bahwa pertama visi misi ini di setiap debat itu ada segmen khusus. Ada 5 kali debat. Sesi di awal itu disebutkan ada durasi 12 menit. Belum lagi penajamannya. Belum lagi nanti ada debat berkenaan dengan topik berkaitan tentunya juga kaitannya dengan visi misi. Berarti ada 5 kali. Kemudian di rapat yang kalau nggak salah di rapat ketiga atau keempat, itu kebetulan ada komisioner Bawaslu juga. Dipertanyakan bagaimana sebetulnya payung hukum dari sosialisasi visi misi ini. Ya kan? Yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 2017 itu kan hanya 5 kali debat, ya kan? Ini bagaimana formatnya ketika harus blocking time, ya kan? Kemudian capres yang menyampaikan dan seterusnya. Itu juga kemudian menjadi diskusi bahwa akan ada tinjauan berkenaan dengan aturan mainnya. Ya kan? Itu kita juga menunggu. Nah, yang ketiga sebetulnya ya, berkenaan dengan visi misi ini rasanya kalau dari kami di 01 setiap saat ini waktu ya kita gunakan untuk menyampaikan visi misi, kemudian program kerja, ide gagasan dan seterusnya. Fokus hanya di itu, bukan hal-hal yang sifatnya kontraproduktif atau kontroversi dan seterusnya. Ruang-ruang itu sebetulnya sangat luas. Nah, tapi apapun itu, Mbak, ini adalah hasil kesepakatan. Saya, Pak AB, kemudian ada Pak Priyo dan Pak satu lagi dari 02, itu berdiskusi sebelum ada forum rapat. Berapa lama Pak diskusinya? Sebentar saja. Kita bersepakat, oke ya, sepakat ya. Berarti bukan tidak ada bahasanya. Dilakukan masing-masing paslon. Tidak difasilitasi oleh KPU, karena tadi ya ada beberapa. Sepakat ya, kemudian hadir komisioner KPU, hadir ketua KPU. Oke, kita sepakat. Jadi ketika masuk ke ruangan, kita buka forum, Pak Ketua KPU buka forum, disampaikan, itu kesepakatannya. Jadi poinnya adalah ketika lagi-lagi ya, tadi karena ada yang pertama, kemudian yang kedua ini, ada timbul kontroversi lagi. Ini juga pertanyaan yang sama dari saya tadi gitu kan. Apakah ada koordinasi dan seterusnya kan begitu. Baik. Jadi itu sebenarnya secara prinsip dari 01 dari kami tidak pernah ada nolak, apalagi sampai dikatakan takut debat visi misi gitu ya. Rasanya kita punya optimisme bagaimana sebetulnya visi misi yang disusun ini berkenaan ada satu visi, 9 misi, ada 259 program aksi, ya kan? Semua ini kan ada fondasi berkenaan dengan evidence dan pencapaian yang sekarang yang perlu dilakukan, sudah habis pada waktunya, yang perlu dilakukan KPU adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa memang ini sudah merupakan keputusan kedua kubu. Sebenarnya pada saat rapat tidak ada yang tidak setuju, semuanya sudah sepakat bahwa akan visi misi pertanyaan akan dibocorkan untuk menghindari adanya debat kusir dalam penyelenggaraan debat pekan depan. Terima kasih Mas Vicky, terima kasih Valdo, terima kasih Pak Pramono telah bergabung bersama kami. Pemirsa, usai jeda Lasmi Indaryani, pelapor pengaturan skor diperiksa Komisi Disiplin PSSI. Usai jeda. Terima kasih.